Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kewajiban dari setiap orang yang percaya yaitu saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Dengan saling menguatkan dan saling menopang, maka penderitaan, tantangan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya akan mampu dihadapi setiap orang yang percaya. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya yang berada di Asia Kecil, secara khusus yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, di mana orang-orang yang percaya yang ada di daerah-daerah terpencil menjadi pendatang-pendatang di dalam iman di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tentu mereka mengalami yang namanya penderitaan. Tentu mereka mengalami yang namanya kemelut di dalam kehidupan, bahkan penindasan oleh karena iman. Petrus mengetahui semua. Petrus memahami bagaimana penderitaan orang yang percaya. Petrus benar-benar merasakan penderitaan itu. Maka Petrus berusaha membantu mereka untuk melewati penderitaan itu dengan menulis suratnya yang bertujuan untuk meneguhkan iman mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang percaya teraniaya. Maka ketika penganiayaan ini dibiarkan tanpa ada topangan, tanpa ada uluran tangan, maka iman mereka bisa semakin lemah dan bisa meninggalkan Tuhan. Petrus memahami semuanya itu. Maka Petrus katakan bagaimana orang percaya itu harus saling menguatkan. Bagaimana orang percaya itu harus saling menopang. Bagaimana orang percaya itu untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi saling menyombongkan, tetapi saling merendahkan diri untuk menguatkan satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-6 dalam perikop ini, jelas di sana dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri
Yang dimaksudkan di sini bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka hebat, tetapi merendahkan diri yang dimaksudkan oleh Petrus, di mana mereka menyerahkan segala kehidupannya, menyerahkan segala pergumulannya. Karena dengan penyerahan diri secara totalitas, maka Tuhan akan menopang, akan menolong mereka, akan meninggikan mereka. Artinya akan menguatkan mereka untuk melalui setiap penderitaan dan kemelut yang ada. Di dalam kerendahan hati itu, di dalam yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, di sana juga diminta untuk mereka mempercayakan kekhawatiran demi kekhawatiran. Ada banyak kekhawatiran mereka. Kekhawatiran karena penganiayaan, kekhawatiran karena penindasan dan lain sebagainya. Tapi dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Dengan kita menyerahkan kekhawatiran, maka Tuhan akan memelihara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang dikatakan juga dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam firman ini juga dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sedang berkeliling seperti singa yang mengaum. Artinya, orang-orang percaya yang hidup di dalam penderitaan itu harus menopang imannya di dalam kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Mereka tidak lagi dianjurkan untuk mengandalkan kekuatan. Mereka tidak lagi dianjurkan untuk mengandalkan segala kemampuan mereka. Tapi mereka dianjurkan untuk senantiasa berserah sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yang mereka hadapi bukan hanya pemerintah-pemerintah dunia yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi pemerintah-pemerintah dunia ini justru dipakai oleh iblis untuk merongrong, untuk mencabik-cabik, untuk menghancurkan orang percaya itu sampai berkeping-keping, supaya orang percaya itu musnah. Maka digambarkan sang penindas itu seperti singa yang mengaum. Manusia, orang percaya tidak lagi punya kemampuan menghadapi persoalan itu. Tapi orang percaya, seperti yang dikatakan dalam ayat 10, hanya akan mampu kuat di dalam penderitaan ketika mereka bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Apa yang harus kita lihat di dalam konteks kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita setiap orang yang percaya untuk senantiasa mau berseru kepada Tuhan di dalam segala penderitaan kita. Tentu orang percaya pada saat ini mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kemelut. Maka firman ini anjurkan kepada kita pada saat ini, supaya kita berseru kepada Tuhan. Seruan yang kita sampaikan sebagai bukti bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hanya orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan yang mau berseru kepada Tuhan. Dan kita harus yakin Bapak Ibu bahwa seruan kita akan Tuhan dengarkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak belajar bersama supaya kita menghadapi setiap tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita sekarang bersama dengan Tuhan. Sekarang ini
konteks kita sama seperti konteks yang dialami oleh pada masa Petrus. Dianiaya, ditindas, dicabik-cabik, bahkan berusaha orang-orang tertentu ingin memusnahkan kita. Tapi firman ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk senantiasa bersama dengan Tuhan. Maka apapun yang kita hadapi ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Kristus yang telah menjaga kita, yang telah menyelamatkan kita, maka tantangan yang begitu berat dan bertubi-tubi kita akan mampu menghadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini juga kita mau diingatkan bagaimana orang yang berseru kepada Tuhan yang akan Tuhan dengarkan. Dalam ayat yang ke-10 ini menjadi kekuatan kita. Dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada sebuah kepastian. Setiap orang yang hidup di dalam penderitaan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sumber segala keselamatan akan mengokohkan kita. Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam penderitaan. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan melengkapi kita sehingga kita kuat di dalam menghadapi segala penderitaan. Karena apa? Penderitaan bukan untuk menaklukkan kita, tapi kita jadikan penderitaan untuk menjadi batu loncatan kita di dalam kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini senantiasa kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi setiap penderitaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.